sekarang. Dan kita luar biasa saudara melihat. Murid-murid Tuhan tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Mereka tunduk kepada waktu Tuhan. Sama seperti Abraham. Sama seperti Daud. Diurapi jadi raja. Dikejar-kejar Saul. Sepertinya janji Tuhan itu mati, saudara. Kalau minggu lalu saudara sudah belajar dan mendengar tentang Golden Gate yang sudah terbuka. Malam ini kita akan melihat lebih dalam. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan setiap harinya. Bagaimana sikap saudara menangkap janji Tuhan. Bagaimana sikap hati kita menilai janji Tuhan. Dan malam ini kita belajar khusus tentang Yusuf, saudara. Kita buka Kejadian. Pasal yang ke-37. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa Alkitab tulis? 17 tahun. Sampai dikatakan jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bila dan Zilpa. Kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari sekian kakak adik saudara, kita bisa lihat basic hatinya Yusuf itu sudah baik. Maka dari itu saudara perlu tahu, kita boleh punya kekurangan, kita boleh punya kelemahan, tapi basic itu saudara harus tahu. Kalau engkau punya dasar hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sanggup menaklukkan segala musuh-musuh kita. Yang percaya katakan, ini saudara. Terus ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih, apa saudara? Benci lagi kepadanya. Dan malam ini saya mau bertanya. Mimpi itu dari siapa? Dari Tuhan atau dari setan? Loh kalau dari Tuhan, harusnya kalau dari Tuhan, itu membuat suasana damai dong. Tuhan tahu enggak kalau kakak-kakaknya tuh benci sama Yusuf? Saudara bacalah aja lah supaya situasinya bisa membayangkan. Ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka apa? Bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara jangan kaget. Orang-orang yang dapat visi Tuhan itu seringkali tidak disapa dengan ramah, saudara. Ngerti saudara? Tidak disapa dengan ramah oleh saudara-saudaranya. Dibenci. Tahu situasinya? Bisa bayangin. Sekarang dengan mimpi, saudara perhatikan apa yang dimimpikan. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku. Dia ngomong sama kakak-kakaknya, sama kang masnya. Dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Ya maklum saudara ayat 8. Apa maklumnya? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin sayanglah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Amin. Makin apa saudara? Benci. Saudara, saya mau belajar membawa saudara kepada pengenalan yang lebih luas. Kadang-kadang kita menilai, oh sesuatu yang dari Tuhan, itu selalu, ini lagi suasana tidak baik, dibuat damai. Ya. Abraham sama Lot, gembala-gembalanya bertengkar, Tuhan damaikan. Alkitab enggak tulis begitu saudara, tidak selalu seperti itu. Ada rencana-rencana khusus. Di mana Tuhan melihat Lot dan Abraham tidak bisa bersatu lagi. Lot hidup dengan apa yang dia melihat dengan mata. Abraham hidup dengan hatinya. Dua pandangan yang tambah hari tambah berjauhan. Dan Abraham memberi impartasi kepada gembala-gembalanya. Lot memberikan impartasi dengan matanya kepada gembala-gembalanya. Maka terjadi pertengkaran. Dan Tuhan tidak berkata, engkau harus tetap bersatu. Alkitab berkata, saudara, mereka berpisah. Dan betul, Lot memilih berdasarkan apa yang dia lihat. Abraham memilih sesuai dengan hati dan imannya. Yang percaya katakan, beda saudara. Jadi saya mau tanya, ini mimpi dari Tuhan atau dari tuyul? Hah? Pasti saudara yakin dari Tuhan. Loh buktinya membuat. Loh saudara saya mau beritahu. Dengan Tuhan memberi mimpi dan Tuhan asih Yusufnya cerita. Itu semakin baik gak kondisinya keluarga ini? Enggak saudara. Saudara belajar kenali. Kadang-kadang orang itu sok mau membantu Tuhan. Ya. Oh dipertahankan. Ini harus tetap. Bonyok saudara nanti. Kalau memang Tuhan mau. Alkitab berkata kalau aku membengkokkan, siapa yang dapat meluruskan? Bisa ngerti saudara? Kalau dia mau tuh kayak gitu saudara. Justru dengan cerita, justru dengan visi, justru dengan janji yang diberikan. Yusuf begitu solid dan percaya. Di satu sisi Yusuf semakin naik ke hadirat Tuhan. Di sisi lain kakak-kakaknya semakin down, semakin kedagingan, semakin duniawi, benci, ngamuk, gak mau nyapa. Dan saudara kenali Tuhan saudara yang ekstrim. Kadang-kadang dia buat seperti itu. Kalau saya ngomong seperti ini, saudara jangan pegang itu sebagai pegangan. Kadang-kadang tuh dia buat begitu. Supaya apa sih? Supaya saudara tidak bisa menentukan hidup saudara. Kita semua hanya bergantung pelontosan udah sama Tuhan saudara. Apa tuh namanya? Apa sih? Bahasa Jermannya apa toh? Bongkoan. Brongkosan. Boh lah. Sakarepmu. Kadang-kadang Tuhan tuh. Maka saudara hamba Tuhan saya ngomong gelinding wahelah. Maksudnya apa sih? Kalau Tuhan lagi mepet sudah ke kiri. Jangan. Tidak bisa. Tidak bisa ini. Harus kanan. Kadang-kadang Tuhan bilang. Harus memang ini Lot sama Abraham gak bisa kumpul. Tidak bisa. Roh Tuhan itu mempersatukan. Waduh. Dukune metu. Tuhan biar dia bergerak dan bertindak menurut mau dan cara Tuhan. Amin saudara.